Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan saya di sini untuk memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan serta refleksi modul 1.1. Sebelum sampai tahap ini, telah dilaksanakan diskusi di ruang kolaborasi, sharing di ruang refleksi terbimbing, serta membuat video demonstrasi konseptual dan elaborasi pemahaman. Secara garis besar terdapat beberapa poin utama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah konsep pendidikan dan pengajaran. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru sebaiknya bersifat among, yaitu sesuai dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun kekuatan, dan terus berkarya di belakang memberi dorongan. Ketika guru bersifat among, guru dapat menuntun anak agar bisa menemukan potensi terbaik dalam dirinya, karena setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Dan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satu kodrat anak adalah bermain, dan pembelajaran pun sebaiknya berpihak pada murid. Jadi, murid bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek. Ketika pembelajaran berpusat pada murid, murid akan merasa aman dan dicintai, sehingga pendidikan yang diberikan dan segala pengalaman bisa berpengaruh terhadap tumbuhnya budi pekerti anak. Kita dapat menganalogikan kewajiban pendidik seperti petani jagung. Petani jagung tersebut hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah dan memelihara tanaman jagung tersebut serta memberi pupuk dan air. Meskipun pertumbuhan tanaman tersebut dapat diperbaiki, tetapi kita tidak dapat mengganti kodrat iradatnya jagung. Misalnya, jagung tidak akan bisa dirubah menjadi padi, begitu juga sebaliknya. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat beberapa pertanyaan panduan. Ada beberapa hal yang saya pikirkan sebelum saya mempelajari modul ini. Yang pertama adalah anak cerdas adalah anak yang mendapatkan nilai bagus, serta pembelajaran yang baik itu termasuk pembelajaran yang berpusat pada guru. Dan anak yang malas adalah kesalahan dari anak sendiri yang tidak mau belajar dan fokus pada hasil itu lebih penting daripada proses pembelajaran. Dan ternyata pemikiran saya berubah setelah saya mempelajari modul ini. Yang pertama, setiap anak itu memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Jadi tidak selamanya yang nilainya bagus itulah yang pintar. Dan pembelajaran itu sebaiknya berpusat kepada murid, karena murid dijadikan sebagai subjek bukan sebagai objek, supaya mereka bisa mengembangkan potensi dalam diri mereka. Dan yang ketiga, setiap anak itu memiliki karakteristik dan gaya belajar masing-masing, baik itu audio, visual maupun kinestetik. Jadi tidak ada anak yang malas, hanya saja kita yang harus bisa menemukan metode yang tepat untuk mereka. Dan yang terakhir, penilaian itu dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi tidak hanya fokus kepada hasil, tetapi kita juga melihat proses pembelajarannya. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Dan selanjutnya, mengemas permainan dalam pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Sesuai dengan tampilan visual, ada beberapa yang pernah saya terapkan, yaitu permainan tradisional engklek dan ular tangga. Poin yang selanjutnya adalah memberi teladan dan tuntunan budi pekerti, karena guru adalah digugu dan ditiru. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan merdeka belajar dengan memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan sumber belajar, serta memerdekakan mereka dalam mengeksplorasi potensi yang mereka miliki. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat anak agar mereka selamat lahirnya, bahagia batinnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.